Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu sedang menghadapi percobaan, masalah, tekanan, himpitan, Bapak Ibu jangan mengeraskan hati, jangan degil, jangan ngambil keputusan yang salah. Apalagi kalau udah tahu salah, tetap melakukannya, udah tahu kebenaran, ditegur, susah sekali mau berubah. Jangan dikeraskan. Nanti ujungnya kita akan malah berurusan lebih parah lagi dengan Tuhan. Di Ibrani pasal yang ke-3 ayat 8, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka pada angkatan itu dan berkata, sebab mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk dalam tempat perhentianku. Waspadalah hai saudara-saudara semua di antara kamu, jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatlah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hari ini masih bikin kesalahan dan dari tegur masih gak mau berubah, tetap melakukan dosa, ditegur suruh mengampuni gak mau mengampuni, masih tetap melakukan dosa, masih berzina masih melakukan perzinahan, kumpul kebo masih kumpul kebo, melakukan kejahatan tetap melakukan kejahatan, dan Tuhan seakan-akan membiarkan, Tuhan tidak menghukum. Dengerin baik-baik. Kalau sampai hari ini kamu dengar firman ini, artinya Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau kesempatan itu sudah habis, kita akan berurusan dengan murka Tuhan. Semuanya itu ada takarannya, ada cawan yang diukur dan dihitung oleh Tuhan. Sekarang buka di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ada ditunggu dulu kejahatan sampai genap, baru Tuhan akan lakukan segala sesuatu. Tuhan itu punya hitungan, ada perhitungannya. Tuhan punya hitungan sendiri untuk melihat segala sesuatu ini. Kalau sampai kejahatan itu genap, baru ada murka Tuhan. Nah, sebelum itu terjadi, waktu mendengarkan firman dan suruh bertobat, lebih baik ambil keputusan untuk bertobat. Kalau sampai hari ini Tuhan belum melakukan apa-apa, Tuhan itu masih berikan kesempatan kita untuk bertobat dan berubah. Bapak Ibu, ada beberapa orang berpikir, wah aku udah melakukan dosa begini, Tuhan nyatanya gak hukum, Tuhan gak lakukan apa-apa, nyatanya aku tetap diberkati. Dengerin baik-baik, masih Tuhan berikan kesempatan. Nanti tiba-tiba kesempatan udah selesai, kamu ketemu murka Tuhan, kamu malah hilang dalam kegelapan selama-lamanya loh, dalam penyiksaan kekal selama-lamanya. Nah hari ini semua dosa pelanggaran yang kita lakukan, Roh Kudus biasanya templak. Ini orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang biasa mau hatinya menempel kepada Tuhan, biasanya Tuhan kirim lewat khotbah, lewat hamba Tuhan, lewat siapapun juga untuk templak. Kalau Tuhan ngomong lewat orang lain atau lewat khotbah atau lewat siapapun juga, cepat berubah, ambil keputusan. Apapun segala sesuatu yang kita lakukan sembunyi-sembunyi dan itu jahat di mata Tuhan, suatu hari akan di-broadcast di depan umum. Kita akan dipermalukan oleh setan, karena setan punya pijakan sah terhadap dosa. Jauh lebih baik kita bertobat balik kepada Tuhan. Jangan mengeraskan hati, jangan merasa benernya sendiri, jangan merasa hebat, jangan merasa mampu, jangan merasa punya duit, jangan merasa seakan-akan Tuhan gak hukum. Tuhan biarkan saja, tunggu waktunya. Kamu melakukan perselingkuhan diam-diam, dan selama ini kamu anggap nyaman, kamu anggap, wah Tuhan kelihatannya nggak hukum saya ini. Tinggal tunggu waktunya saja. Jangan sampai ketika kau melakukan dosa, tiba-tiba Tuhan sudah selesai dengan hidupmu, makanya akan berurusan lebih ruwet lagi di masa yang akan datang. Lebih baik hari ini dengar firman, bertobat. Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan perzinahan dan dosa, kalau Tuhan hari ini masih berikan kesempatan, sampai hidup hari ini dicukupin kebutuhanmu, bertobat balik kepada Tuhan. Jangan sampai ketika kamu berzina, tiba-tiba murka datang, Tuhan datang dan iblis ambil nyawamu. Tuhan sendiri izinkan iblis menghabisimu, baru urusanmu lebih ruwet, lebih ribet.
terjadi dalam kematian kekal untuk selama-lamanya, hidup dalam neraka selama-lamanya. Kita hari ini selama dengar firman, ambil keputusan yang benar, sikap hati kita harus lurusin pada Tuhan. Gak usah keras, gak usah merasa benar sendiri, gak usah merasa hebat sendiri, gak usah merasa sok jago, sok ngerti segala macam. Kita itu apa di hadapan Tuhan? Kita itu bukan siapa-siapa kok. Kita adalah hamba, ngikutin apa yang Tuhan mau kok. Kita ngidupin ke firman apa adanya. Kalau firman ngomong A ya gitu-gituin A. Firman ngomong B, kita lakukan B. Simple. Jangan ngotot, jangan bantah. Kalau kita ini tetap bantah, ngeyel terus sama Tuhan, Tuhan akan tetap kalah loh. Dan kamu sendiri akan tanggung konsekuensinya. Itu urusannya lebih ruwet, lebih ribet. Selama kamu dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Tuhan sedang menghitung, Tuhan sedang menilai. Semuanya di hadapan Tuhan itu ada perhitungannya. Ya, kita mesti lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun hari ini kita masih bikin kesalahan, pelanggaran dan dosa, balik cepat kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Kecuali kalau kita udah keras kepala, susah sekali bertobat, susah sekali mau balik kepada Tuhan. Kita akan menjadi orang yang merasa benar sendiri. Tuhan sendiri bisa nyerah. Tahu nggak Bapak Ibu, bangsa Israel itu karena keras kepala nggak mau berubah loh. Sehingga apa akibatnya? Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka merasa benar sendiri. Mereka merasa hebat sendiri. Mereka sanggup seakan-akan pakai kemampuan dan kekuatan sendiri, merasa benar, merasa hebat. Ujungnya ditolak dan masuk tanah perjanjian. Harusnya kita ini kalau hari ini nggak mau berubah, bertobat, masih tegar tengkuk, nggak mau berubah, maunya sendiri, keputusanmu sendiri, benarmu sendiri, engkau tidak akan masuk tanah perjanjian. Semua janji Tuhan yang akan diberikan kepada kita bisa batal karena sikap kita yang salah di hadapan Tuhan. Di Amsal 29 ayat pertama, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran. Udah salah, ditegur, malah marah, ngotot. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Orang ini kalau bersih tegang, udah tegur, salah, bantah benernya sendiri, hebatnya sendiri, bela, pakai ayat malahan. Kamu tuh sekarang kan sudah diremukkan tanpa bisa dipulihkan lagi loh. Tuhan sendiri nggak sanggup memulihkan. Hati-hati ini. Sikap hati kita, reaksi kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Kalau salah ditegur, cepat bertobat balik kepada Tuhan. Bukan malah marah, bukan malah nyerang balik. Tapi orang-orang keras kepala ketika ditegur merasa benar sendiri. Pakai alasan seribu macam alasan, seribu macam cara untuk membela dirinya. Bahwa dirinya mau dibuktikan bahwa dirinya benar. Orang kayak begini ini seakan-akan diremukkan tanpa bisa dipulihkan. Orang model kayak begini jangan harap bisa mencapai destinasi Tuhan. Dia akan berhenti di tengah jalan, ujungnya akan hancur dan bawa belur. Kalau kita mau masuk destinasi Tuhan sampai garis akhir didapatin berkenan di hadapan Tuhan, kita siap ditegur, siap dinasihatin, siap ditemplak apapun resikonya. Kita harus memberi hati kita untuk berubah. Ketika kita memberi hati kita untuk berubah di hadapan Tuhan, tambah hari hidup kita semakin menyenangkan Tuhan. Harusnya kehidupan kita semakin hari semakin lembut, mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan. Hari ini kau dengar firman ini, ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Balik kepada Tuhan. Jangan sampai dosamu nanti di-broadcast di hadapan khalayak ramai. Itu lebih mengerikan. Kalau murkanya Tuhan udah genap, cawan murka itu genap, engkau berurusan dengan murka Tuhan. Hari ini masih diberikan kesempatan. Ya stop melakukan dosa. Toh dosa dan pelanggaran yang kita lakukan itu seakan-akan memuaskan kebutuhan kita, ternyata malah menghancurkan kita. Semua pelanggaran yang kita lakukan, dosa apapun namanya, itu kan untuk memuaskan diri kita sendiri. Ujungnya kelihatannya sih enak di awal, tapi ujungnya kita akan jauh dari hadapan Tuhan. Kita berurusan dengan murka Tuhan. Buat apa? Kalau kita masih beratin untuk susah mengampuni, melepaskan pengampunan, karena egomu yang kamu panggul, hidupmu yang merasa paling benar, paling pintar sendiri, paling kudus sendiri, hingga kamu gak mau melepaskan pengampunan. Bagaimana engkau akan menikmati janji Tuhan? Janji Tuhan yang harusnya kita genapi, harusnya kita nikmatin. Semua janji Tuhan harusnya menjadi bagian milik kita, enggak jadi bagian milik kita. Karena apa? Sikap, reaksi kita itu salah di hadapan Tuhan. Bangsa Israel itu selalu bereaksi salah di hadapan Tuhan waktu di padang gurun. Ngomel, menggerutu, kepahitan, berzina, nyembah berhala, selalu sikapnya salah, reaksinya salah. Ujungnya tidak mencapai destinasi Tuhan, masuk tanah perjanjian, di mana tempat susu dan madu, tapi mereka mati di padang gurun, dihabisin di padang gurun.
nggak sampai destinasi Tuhan. Jangan sampai kita ini malah nggak masuk destinasi Tuhan, masih masa padang gurun. Lagi babak belur, lagi stres, belum menikmati berkat Tuhan, malah dibikin habis sama setan. Kita harus berkemenangan. Hidup kita harus mengalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita harus ambil keputusan yang benar. Reaksi kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Kita harus belajar mematikan semua ego, hawa nafsu, keinginan daging kita ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Supaya jangan sampai sikap daging kita, perbuatan daging kita, ini akan menghalangi rencana Tuhan. Yang menghalangi rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita seringkali bukan setan. Setan sering disalah-salahkan. Yang menghalangi kita adalah keinginan daging dan reaksi kita yang menonjol yang bisa dikendalikan itu. Setan kan bisa masuk dalam diri kita sampai kita buka celah. Setan kan nggak bisa menjajah kita, menguasai kita, bahkan menyentuh tubuh kita sampai kita ini buka celah. Celahnya apa? Salah satunya kita ngikutin perbuatan daging kita. Kalau ditegur aja marah. Ada beberapa orang itu ya, kalau ditegur marah, nggak terima, malah nyerang balik, merendahkan. Dipikir dia benar di hadapan Tuhan. Dia malah memberi setan keputusan. Dia memberikan setan hak sah dalam hidupnya untuk digagain. Kita harus bersikap benar ini di hadapan Tuhan. Selama hari ini bikin kesalahan, ditegur, cepat berubah dan bertobat. 180 bertobat balik kepada Tuhan. Dengerin baik-baik. Engkau yang masih hidup dalam perzinahan, sampai hari ini Tuhan belum lakukan apa-apa. Jangan sampai nanti kalau udah kena penyakit AIDS, kena penyakit horor, dan kamu divonis umurmu gak panjang, kamu bertobat, sudah telat. Hari ini kamu dengar firman ini bertobat. Kau yang udah selingkuh, kau kumpul kebu, bertobat, balik kepada pasanganmu. Balik, ambil keputusan itu kudus. Tuhan punya rencana hidup. Engkau yang hidupmu hancur-hancuran, kepahitan bertahun-tahun gak bisa melepaskan, terlalu kecewa, nggak mau melepaskan pengampunan. Hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Hidupmu akan penuh dengan pahit, bahkan nanti akan mengundang sakit penyakit datang pada tubuhmu. Jangan sampai nanti kalau kamu udah divonis dokter umurmu nggak lama bertobat, sudah telat. Selama hari ini dengar firman, lakukan, ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Ambil keputusan untuk bertobat balik kepada Tuhan. Biar rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan itu punya rencana besar dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menggenapinya dalam kita. Sekali Tuhan berjanji akan menggenapi, dia akan genapi. Dan Tuhan akan panggil kita dalam skala yang lebih besar. Berikan pengaruh, hikmat, pengertian, pengetahuan. Dampak hidup kita akan memiliki dampak besar terhadap banyak orang. Kalau kita hari ini ambil keputusan balik kepada Tuhan, bertobat. Selama Tuhan ngomong, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan, lembutkan. Beri hatimu lembut di padang. Berikan hatimu itu lembut, yang mau dibentuk, diproses, bertobat balik kepada Tuhan. Jangan ulangin kesalahan bangsa Israel di padang gurun. Ujungnya akan dibinasakan. Jangan keraskan hatimu. Belajar, terima kebenaran, bertobat, ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Kau melakukan dosa apa? Dosa yang sembunyi-sembunyi kamu udah lakukan bertahun-tahun. Balik, akuin dosamu di hadapan Tuhan. Balik pada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Jangan keraskan hatimu. Jangan menjadi orang yang degil. Kalau kamu degil, bela diri, bantah, seperti diremukkan begitu rupa, bahkan Tuhan pun gak mau memulihkan. Hati-hati. Ambil keputusan yang benar. Reaksi kita yang benar akan menentukan masa depan kita. Gilang gemilang. Kalau hari ini reaksi kita benar di hadapan Tuhan, dan keputusan kita yang ambil sesuai dengan apa yang Tuhan mau, masa depan kita tersedia. Akan ada hal besar, hal ajaib, hal luar biasa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Balik kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tangannya tersedia. Seperti anak yang terhilang itu. Ketika dia sudah jual harta orang tuanya, dihabisi dengan pelacur-pelacur. Dia mau makan makanan babi aja nggak boleh. Ketika dia mulai ambil keputusan, dia ingat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia balik kepada orang tuanya. Dari jauh orang tuanya lihat, lari disamperin, dikasih baju yang baru, bahkan diberikan pesta. Kalau hari ini kau bikin kesalahan, dosa, pelanggaran kayak bentuk apapun, juga senajis, sekotor, sebusuk apapun hidupmu hari ini, ketika kita balik kepada Tuhan, kasih karunia yang cukup buat kita. Darahnya akan mengampuni dan membebaskan kita. Dan Tuhan akan membawa kita dalam hal besar di masa yang akan datang. Tuhan akan bikin sesuatu yang dahsyat dan besar dalam kehidupan kita. Beri hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Beri dan balik kepada Tuhan. Dia akan memulihkan segala aspek hidupmu yang sudah hancur dan berantakan. It's powerful sekali.
Tuhan sanggup memulihkan. Jangan keraskan hatimu, jangan dekil, jangan keraskan hatimu. Hari ini masih Tuhan berikan kesempatan. Bertobat, balik kepada Tuhan. Jangan mau ditipu setan, jangan mau hidup hancur-hancuran. Dan kita akan terus berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Belajar lembut hati, terima teguran, terima nasihat, terima bimbingan Tuhan. Tambah hari, hidup kita akan berkemenangan. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.